Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur buat penyertaan Tuhan di sepanjang minggu ini. Ya, kita boleh ada lagi di penghujung minggu ini. Dan kita sudah ada di bulan yang baru, bulan Maret. Kita bersyukur buat pemeliharaan Tuhan, buat kasih setia Tuhan, buat kemurahan dan kebaikan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu, buat pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Dan tidak ada Allah yang seperti-Mu, yang begitu mengasihi kami. Kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu yang terus Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kemurahan dan kebajikan-Mu yang terus Kau nyatakan sampai hari ini. Sebab sungguh tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Tak habis-habisnya rahmat-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Sebab itu pagi hari ini kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu, menaikkan pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji. Menaikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu.
syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu, amin. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, segala puji hormat kemuliaan bagi namamu, Yesus. Namamu ajaib, namamu berkuasa di bumi di surga, kami menyembah, kami memuji, kami meninggikan namamu, kami menyembah, kami memuji namamu, kami bersyukur, kami bersyukur, sebab Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Kami menyembah, kami puji Engkau,
Setiap penyertaan-Mu ajaib dalam hidup kami Tuhan. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun. Kau hiasi hidup kami dengan kemurahan-Mu, dengan kebajikan-Mu. Setiap waktu kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah. Siapa yang layak disembah? Siapa yang layak dipuji? Yang layak ditinggikan, yang layak diagungkan selamanya. Ya Allah, kami menyembah, kami menyembah, kami memuji, kami kita sempurna. Kami sembah, siap hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak ditinggikan, hanya Engkau yang layak dipuji, diagungkan selamanya. Kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu.
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami tinggikan, kami agungkan Engkau. Ya Allah Bapa, Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Engkau selalu baik. Selamanya Engkau baik. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang lain, hanya Engkau. Kami memuji, meninggikan nama-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sungguh kami bersyukur punya Allah yang seperti-Mu. Kau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang selalu ada bersama kami. Sebab Kau Allah yang setia. Kau tak pernah ingkar janji. Semua yang baik yang Kau janjikan, semua Kau genapi bagi kami. Sungguh kami bersyukur. Kami berterima kasih padamu. Engkau baik Tuhan. Kau sungguh baik. Kau sangat baik. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami menyembah, meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, Yesus. Engkau baik, Kau sungguh baik. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Tiada yang lain, hanya Engkau. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu.
Yesus. Kami menyembah, kami menyembah, kami memuliakan Engkau. Haleluya. Sungguh Engkau baik Tuhan. Sebab kami mau hidup kami terus ada di dalam tangan-Mu, terus ada di dalam hati dan pikiran-Mu Tuhan, ada di dalam rencana-Mu. Karena sungguh kami percaya kami aman di dalam-Mu Tuhan, kami tenang di dekat-Mu, dalam pemeliharaan, dalam penyertaan-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Ku di tangan-Mu, hatimu di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, amin. Ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Amin. Ku di tangan-Mu, ya. Ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ya. Ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tangan-Mu, amin. Ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ya, ku di tangan-Mu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Kami mau terus di dalam Tuhan. Ku di tangan-Mu, ya. Ku di hatimu,
diri ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan, tak pernah ditinggalkan, tak pernah ditinggalkan. Kami bersyukur karena kami tidak pernah Kau tinggalkan. Kami tak pernah sendirian di dalam menjalani hari-hari kami. Engkau yang selalu ada bersama dengan kami. Bahkan sesungguhnya kami ada di dalam hatimu, di dalam pikiranmu, di dalam rencanamu, dan di dalam tanganmu yang kuat dan ajaib. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Sebab kami mau terus tinggal di dalam-Mu, dan biarlah firman-Mu di dalam kami. Sehingga kami menikmati ketenangan, ketentraman sampai selamanya. Menikmati damai sejahtera, karena kami hidup sesuai firman-Mu. Pagi hari ini kami buka hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Dorcas. Suaranya belum, Bu? Ya, selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, hari ini kita 2 tawarik 1 ya, betul ya? Karena aku kayaknya belum terima schedule-nya, karena lihat yang berdasarkan kemarin. Jadi hari ini lanjutin otomatis ya. Jadi di 2 tawarik 1 kita baca tentang doa Salomo memohon hikmat. Salomo anak Daud menjadi kuat dalam kedudukannya sebagai raja. Tuhan Allahnya menyertai dia dan menjadi kekuasaannya luar biasa besarnya. Salomo memberi perintah kepada seluruh Israel, kepada kepala-kepala pasukan 1000 dan pasukan 100, kepada para hakim, kepada semua pemimpin di seluruh Israel, yakni para kepala puak. Lalu pergilah Salomo bersama-sama dengan segenap jemaah itu ke bukit pengorbanan yang di Gideon. Sebab disitulah kemah pertemuan Allah dibuat Musa, hamba Tuhan itu di padang gurun. Tetapi Daud telah mengangkut tabut Allah dari Kiryat Yarim ke tempat yang siapkannya bagi tabut itu. Sebab ia telah memasang kemah untuk tabut itu di Yerusalem. Namun mezbah tembaga yang dibuat Bezalel bin Uri bin Hur masih ada di sana, di depan kemah suci Tuhan. Maka kesanalah Salomo dan jemaah itu meminta petunjuk Tuhan. Di sini dulu, bahwa di sini kita akan ceritakan bahwa tentang Salomo, dia mengerti tentang hal yang dia harus kerjakan terlebih dahulu. Dia saat ini yang memimpin bangsa yang besar sekali malah, yang dia harus lakukan. Kemarin kita baca bahwa sebenarnya Salomo ini masih sangat muda untuk memimpin. Bagaimana seorang anak muda yang punya kurang hikmat, kurang pengalaman, kurang banyak hal sebenarnya untuk memimpin bangsa yang sudah besar gitu.
Tetapi di sini Salomo mengerti akan poinnya dia, yaitu dia bukan orang yang akhirnya terjebak dengan apa? Kenyamanan ketika dia dipilih menjadi seorang raja ya. Gitu. Jadi kalau saat ini dia di ayat yang tadi yang di atas bahwa dia sadar dia bukan sendiri, tapi dia bersama dengan pemimpin yang 1.000 kepala pasukan yang penting 100 dan para hakimnya juga. Dia minta semuanya itu dengan serius bahwa mereka harus sama-sama datang memberikan persembahan kepada Tuhan untuk meminta petunjuk Tuhan. Ini tadi kan yang di ayat 5, meminta petunjuk Tuhan. Kita lanjutin lagi ya. Salomo ayat yang ke-6. Salomo mempersembahkan korban di sana di hadapan Tuhan di atas mezbah tembakau yang di depan kemah pertemuan itu. Ia mempersembahkan 1.000 korban di atasnya. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Berkatalah Salomo kepada Allah. Di sini sangat menarik, ayat yang sangat menarik sekali. Berkatalah Salomo kepada Allah, engkaulah yang menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahku, dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Dia ngomong dengan sangat serius tentang Tuhan yang besar kepada Allahnya. Maka sekarang, ya Tuhan, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku, sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Aku di sini merasakan doa Salomo meminta kepada Tuhan begitu seriusnya kepada Tuhan. Poin yang di sini dia mengerti bahwa dia nggak mampu sebenarnya. Dia minta kepada Tuhan, Tuhan yang sudah menolong papanya. Mungkin kalau di perkara di Salomo saat itu, dia bilang, aku bisa nggak sih jadi seperti papaku? Jangankan bahwa sebenarnya ayat-ayat pasal-pasal selanjutnya, sebenarnya dia jauh lebih hebat kan daripada papanya sebenarnya dari sisi hikmat. Tapi pada saat dia mau memimpin, dia paham sebenarnya saya yakin dia justru tidak yakin terhadap dirinya sendiri. Dia tahu bahwa betapa hebatnya di dalam masa papanya itu, papanya bisa begitu hebatnya karena ada Tuhan sendiri yang menolong dan menyertai papanya. Sehingga di dalam doanya, dia minta satu hal yang penting tentang Tuhan, tunjukkanlah keteguhan. Dia minta keteguhan janjimu kepada Daud ayahku. Itu. Jadi dia minta kepada Tuhan seperti itu. Ayat yang selanjutnya. 10. Berilah sekarang. Dia bilang, minta berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian. Supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Umat yang besar, yang tegar tengkuk, yang sebagai banyak sekali sebenarnya Tuhan kepada kapasitas kepada bangsa Israel yang besar ini, yang sebenarnya tidaklah mudah memimpin bangsa, tidaklah mudah memimpin bangsa ini. Ayat yang ke-11, berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang kau ingini dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan dan nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda dan kemuliaan sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Lalu pulanglah Salomo dari bukit pengorbanan yang di Gideon dari depan kemah pertemuan ke Yerusalem dan ia memerintah atas Israel.
Kita lanjut sebentar lagi. Ini sudah mau habis, biar selesaikan pembacaannya. Harta kekayaan Salomo. Salomo mengumpulkan juga kereta-kereta dan orang-orang berkuda sehingga ia mempunyai 1.400 kereta dan 12.000 orang berkuda, dan semuanya ditempatkan dalam kota-kota kereta dan dekat raja di Yerusalem. Raja membuat banyaknya emas dan perak di Yerusalem sama seperti batu, dan banyaknya pohon kayu ara sama seperti pohon ara yang tumbuh di daerah bukit. Kuda untuk Salomo didatangkan dari Misraim, dan dari Kewe saudagar raja membelinya dari Kewe dengan harga pasar. Sebuah kereta yang didatangkan dari Misraim berharga sampai 600 shikal perak, dan seekor kuda sampai 150 shikal. Dan begitu juga melalui mereka dikeluarkan semuanya itu kepada semua raja orang Het dan kepada raja-raja Aram. Oke, pagi ini apa yang aku dapetin? Bahwa tentang sebenarnya Daud memberikan teladan sih. Aku yang dapetin pagi ini adalah Daud memberikan teladan kepada Salomo. Salomo bisa meminta petunjuk kepada Tuhan jikalau dia tidak melihat satu hal yang teladan dari ayahnya. Saya yakin dia tidak akan melakukan seperti itu. Tapi ada satu teladan yang terus Daud tunjukkan dengan konsisten. Betapa Tuhan yang besar yang dia butuhkan di dalam dia melangkah semuanya. Kita sebagai orang tua, yang di sini pasti semua adalah orang tua, jadilah teladan, aku juga demikian. Bahwa Salomo ketika dia menjadi seorang raja, naik jabatannya begitu tingginya, di atas semuanya. Saat ini kalau yang sudah punya sebagai pengusaha, kayak menjadi kayak pemimpin apapun, pelayanan, sebenarnya kita bisa berbangga diri sesaat mungkin gitu loh. Tetapi Salomo tidak. Salomo melihat justru waktu dia naik jabatan, waktu dia diberi kesempatan, dia melihat bukan jabatannya saat ini dia nikmati. Dia nggak melihat untuk kenikmatan, untuk dia nikmati karena dia boleh punya hak memerintah. Karena kita ketika pegang jabatan, kita punya hak memerintah. Kita punya hak untuk mengatur semuanya. Tapi dia melihat bahwa ketika dia pegang itu, yang jauh di depannya itu bilang, apa yang aku harus lakukan sehingga aku bertanggung jawab melakukan perkara-perkara yang besar supaya aku mampu mempertanggungjawabkan semuanya itu. Salomo punya hati yang seperti itu sehingga dia tahu yang terdahulu dia harus lakukan apa. Paling penting di antara yang paling penting yaitu mencari Tuhan dan meminta petunjuk Tuhan. Justru saya ngerasa banyak pasti dan termasuk aku. Seringkali kalau sudah keburu naik nikmatnya sehingga dengan mudah, kadang-kadang orang menjadi power syndrome lah apa dan banyak tanpa kita sadari uang sudah di tangan atau jabatan sudah di tangan. Ya memang kita punya pengertian bukan? Tuhan bukankah kasih kita juga hikmat manusia. Aku pernah dengar khotbah apa ya di mana. Manusia sebenarnya serasa kalau dia naik jabatan, dia punya kekuasaan, serasa dia sebenarnya nggak butuh Tuhan. Sadar nggak sadar? Sebenarnya saat justru kita ada, saat kita punya, justru hati kita yang terjadi kalau kita mau jujur, justru kita nggak butuh petunjuk Tuhan. Itu yang terjadi. Tetapi yang dilakukan sebaliknya Salomo. Justru dia sangat membutuhkan Tuhan, membutuhkan petunjuk Tuhan. Indahnya yaitu dia meminta, justru dia bukan meminta kemenangan, dia bukan minta yang ada di depan mata yang dia harusnya ya memang kalau kita ya umum lah, orang pada umumnya mau doain apa gitu kan. Sehingga kita akan bilang seperti mau doain apa? Ya tolong doain supaya saya sehat. Ya doain supaya anak saya dapat kerjaan. Ya bukan jelek gitu. Tapi kadang hikmat apa yang Tuhan mau saya lakukan? Sebagai orang tua kah? Sebagai saya seorang pemimpin kah? Saya sebagai apa? Tuhan, tolonglah saya. Jadi setiap keputusan kita berdasarkan apa yang jadi petunjuk pada Tuhan itu sangat penting ternyata. Yang menjadi langkah-langkah kita selanjutnya. Jadi
Itu yang saya dapetin dari poin yang paling penting yang hari ini saya baca. Yang ada dua sekali lagi, bahwa kita sebagai orang tua, teladankanlah bahwa di dalam perjalanan hidup kita, teladankanlah di dalam perjalanan hidup kita bahwa masa sulit, masa kita salah, masa kita baik, masa kita tidak baik, bahwa sesungguhnya ada Tuhan yang menyertai dan segala sesuatu bahwa Tuhan. Sedikit kesaksian, pada masa pandemi gak banyak bisa lakukan. Saya diberi kesempatan anak-anak saya bisa berkumpul semua. Kemudian, dan kerjaan tetap masih bisa jalan. Hari-hari itu saya lebih banyak di rumah memang. Tuhan gerakin hati saya. Karena dulu saya nggak melakukan namanya family altar. Saya ambil keputusan, saya adalah pemimpin di dalam keluarga. Saya lah di saat itu pemimpin keluarga. Saya ambil keputusan setiap hari non-stop, tidak boleh tidak baca Alkitab dan doa. Anak saya karena ya termasuk anak-anak yang nggak gampang, juga berontak lah, apalah dan segala, mereka menganggap terlalu rohani lah, terlalu naif dan apapun lah, aku mengerti sekali anak-anak muda. Saya nggak mau peduli. Saya tetap setiap hari di dalam kamar, setiap hari doa, baca firman, doa, baca firman, doa, baca firman, doa, baca firman. Saya sudah bosan banget kadang. Saya sangat bosan dengan baca firman juga. Saya kadang bisa begitu. Ya karena itu dengan terus dilakukan. Tapi Tuhan memberikan, tapi ternyata membuat sebuah aura di dalam rumah saya. Sepertinya. Membuat kehidupan rohani saya, kehidupan anak-anak saya. Bahkan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan. Karena di dalam doa, saya ceritakan kepada anak saya. Kalau waktu kita kumpul, Mami lagi ada kesulitan ini. Doakan. Mami sedang berbuat kesalahan ini. Doakan. Kalian doakan apa? Dan di dalam masa pandemi itu, anak-anak saya seringkali melihat Tuhan saya bilang mengatakan, kalau anak saya seandainya belum percaya, Tuhanku menolong aku di dalam waktu yang tepat. Di dalam kita waktu mengambil keputusan, saya pernah cerita, saya mampu hubungin musuh saya untuk ayah Tuhan berikan dulu lewat musuh saya, kirim uang kepada saya di masa pandemi. Saya ada pernah cerita di sini. Yang tidak terpikirkan dengan hikmat manusia, tetapi hikmat Tuhan. Kenapa musuh saya yang Tuhan kirimkan uang di masa sulit saya? Hikmat Tuhan melampaui daripada hikmat manusia. Ketika kita punya kekuatan doa dan kekuatan firman yang melekat di hati kita, kepekaan kita yang tahu Tuhan mau kita lakukan apa saja yang harus kita lakukan. Jadi hari ini anak-anak saya yang tak terlihat, yang tidak suka dengan hal-hal yang rohani, tapi mereka nggak bisa lari. Sungguh-sungguh, anakku nggak bisa lari dari kenyataan bahwa Tuhan menyertai hidup mami. Betul-betul mereka melihat, betul-betul mereka rasakan karena saya ngomong setiap kali ada pergumulan datang, pada saat Tuhan buka jalan, mereka melihat dan mereka melihat dan mereka lihat sampai hari ini. Anak saya yang paling besar mau pilih pacar kayak mau ke gereja, mereka kadang-kadang dia nggak terlalu peduli. Tapi ketika aku ngomong, ada kekuatan dan kuasa yang Tuhan kasih untuk dia mendengar karena memang nyata bahwa Tuhan Allah yang terus menyertai hidup saya. Saya bilang, Andrew, pilihlah orang yang tepat, yaitu orang yang mencintai Tuhan supaya hidup kamu menjadi bertumbuh. Perkataan yang sederhana tapi menggugah sekali banyak hal di hidup anak saya. Karena saya orang tua yang punya kekurangan banyak. Justru di dalam kekurangan saya yang banyak, anak saya melihat betapa Tuhan yang hidup bekerja di dalam hidup saya. Ya, jadi saya nggak mampu memberikan warisan apa kepada anak saya, tapi saya mampu, masih Tuhan kasih aku warisan, yaitu teladan-teladan dalam hal mengikuti Yesus. Jadi itu yang juga saya pagi ini saya sampaikan. Terima kasih Pak Heri, saya kembalikan. Oke, terima kasih untuk Ibu Dorcas untuk sharing firman Tuhan pagi hari ini. Jadi sebagai orang tua, mari berikan terus teladan, berikan warisan ilahi bagi anak-anak kita. Nggak salah kita mempersiapkan warisan secara materi, tapi bukan itu prioritas utama.
Karena hal yang utama yang harus kita wariskan kepada anak-anak kita adalah iman, kepercayaan kita kepada Tuhan. Jadi hal penting yang juga mau saya tambahkan dari apa yang sudah Ibu Caca sampaikan, yang ini hanya meneguhkan lagi, kita harus tahu prioritas dalam hidup ini. Karena ketika kita tahu prioritas dalam hidup ini, ya maka semua akan ditambahkan kepada kita. Seperti apa yang Salomo minta sebagai prioritas hidupnya, bukan kekayaan, bukan panjang umur, bukan musuh-musuhnya. Nah, tapi firman Tuhan kita baca, ketika dia tahu yang prioritas dalam hidupnya, maka semua ditambahkan. Kalau kita baca di Matius 6 ayat 33 itu ayat yang sudah sangat terkenal dan hafal jadi orang Kristen. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua akan ditambahkan. Karena kita tahu di dalam kebenaranlah ada hikmat bagi kita. Karena Amsal 1 ayat 7 katakan, permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu mana yang prioritas dalam hidup ini. Cari Tuhan, kerajaan dan kebenarannya. Itu sumber hikmat di tengah-tengah situasi kondisi dunia yang semakin nggak menentu, yang semakin banyak goncangan, walaupun belum sampai puncaknya Bapak Ibu. Aman. Belum sampai puncak kesulitan, belum sampai puncak kesukaran. Ini baru, kata orang Jambi itu baru icip-icip Bapak Ibu. Makanya bangun hidupmu di atas iman yang teguh, hidup dengan hikmat dalam tuntunan Tuhan, dengar firman Tuhan, jangan banyak dengar apa kata dunia, perkataan-perkataan yang hanya mengintimidasi, membuat kita takut, membuat khawatir. Udah tutup telinga untuk hal-hal seperti itu. Mari buka telinga untuk kebenaran firman Tuhan, itu prioritas utama dalam hidup kita. Tentu bukan hanya masa pandemi ya Ibu Caca ya, membangun gaya hidup, doa, baca firman, dan itu sudah terbukti sampai hari ini untuk Bapak Ibu yang setia. Yang berkali-kali saya katakan saya harus beri apresiasi bagi Bapak Ibu. Bersyukur buat pandemi yang membuat kita bisa ada koran deo. Dan hari ini kita bertahan. Ya memang banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, apalagi yang setia Bapak Ibu. Tapi terbukti sampai hari ini Bapak Ibu masih menjadi orang-orang yang setia. Tahu prioritas hidup, memulai setiap hari dengan membangun sebuah gaya hidup, bergantung, berharap penuh kepada Tuhan, belajar firman, karena itu prioritas hidup, karena firman sumber hikmat bagi kita. Untuk kita jalani minimal satu hari ini, bahkan di sepanjang umur hidup kita. Jadi mari terus utamakan Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan. Karena hal-hal materi itu sebenarnya hanya bonus Bapak Ibu. Jangan itu jadikan prioritas hidupmu, kau kejar harta habis-habisan sampai akhirnya kau melupakan Tuhan. Karena itu keadaan yang sangat fatal. Sepertinya sesaat mungkin iya, hidupmu akan lebih baik daripada orang-orang yang mencari Tuhan. Tapi ketika kita masuk lebih dalam lagi, orang-orang yang mencari Tuhan, firman Tuhan katakan nggak akan kekurangan satupun yang baik. Mungkin nggak jadi konglomerat, mungkin hidupnya nggak bermewah-mewah, tapi hidupnya selalu cukup, hidupnya penuh damai sejahtera, hidupnya penuh dengan sukacita, dan yang penting lagi, hidupnya jadi berkat bagi orang. Itulah hidup sesungguhnya. Bukan harus dilimpahi dengan materi, tapi bagaimana hidup kita dengan hikmat Tuhan, kita kelola hidup kita jadi berkat bagi banyak orang. Oke, terima kasih untuk Ibu Dorcas. Itu saja yang saya tambahkan. Saya serahkan kembali kepada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Ko Joni, nanti ditutup sama Ibu Dorcas. Ya, shalom semua. Mari kita masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak terima kasih pagi hari ini kami sudah belajar memuji menyembah-Mu dan kami boleh juga mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan pagi hari ini. Pagi hari ini kami belajar dari Salomo Tuhan yang tidak meminta harta kekayaan ataupun nyawa musuhnya, tapi dia meminta hikmat yang daripada-Mu.
Kami tahu Tuhan, kami semua pagi hari ini, setiap hari datang di hadapan-Mu, kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau juga mengaruniakan hikmat yang daripada-Mu Tuhan, untuk memimpin hidup kami Tuhan. Dan hidup kami Tuhan boleh berdampak, jadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Untuk menjalankan setiap amanat agung yang Kau perintahkan Tuhan pada kami. Kami boleh memiliki hikmat yang daripada-Mu Tuhan, khususnya kami boleh mendidik anak-anak kami, keluarga kami Tuhan, untuk mereka hidup dalam takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini juga Engkau berkati Ibu Dorcas dan keluarganya Tuhan, dan Engkau semakin pakai hidupnya untuk menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan, khususnya dalam pelayanannya di Air Hitam Tuhan. Engkau menambah-nambahkan hikmat kepadanya Tuhan, memimpin jemaat-Mu di Air Hitam ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap usaha pekerjaannya, apapun yang dia kerjakan Tuhan berkati. Terima kasih juga Tuhan Yesus, juga berkati kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami boleh terus mempraktekkan kebenaran firman-Mu dalam setiap aspek kehidupan kami Tuhan. Bapak terima kasih, di pagi hari ini juga kami berdoa, khususnya untuk acara camp Pria Sejati Tuhan, tanggal 11 sampai 13 Maret Tuhan. Kami menyerahkan setiap peserta-peserta yang sudah mendaftar Tuhan, biarlah mereka Engkau taruhkan hati yang haus dan rindu untuk mencari kebenaran-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh mempersiapkan diri untuk mengikuti setiap sesi-sesinya Tuhan. Kita juga campur tangan untuk pembicaranya, WL-nya, tim-tim kerjanya Tuhan yang terlibat dalam panitia pelaksanaan camp ini Tuhan. Kita semua boleh berjalan dengan lancar Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami khusus berdoa buat Kobuyung Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan untuk salib terjepitnya di pinggangnya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan dan Tuhan pulihkan. Kami percaya kuasa dan mujizat-Mu bekerja sampai sekarang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga satu hati di pagi hari ini. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Engkau memberikan keamanan dan kesejahteraan buat bangsa dan negara kami Indonesia ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan, mulai dari presiden, para menteri dan stafnya Tuhan, para gubernur, bupati dan wali kota Tuhan, dan seluruh jajarannya Tuhan. Biarlah Engkau yang menaruhkan mereka hikmat yang daripada-Mu untuk memimpin bangsa kami yang besar ini Tuhan. Karena kami tahu setiap pemimpin-pemimpin Tuhan, ada Engkau yang memilih mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat setiap para hamba-Mu, para pelayan-Mu, yang Kau percayakan dan setiap pelayanan mereka, khususnya untuk ibadah-ibadah raya kami Tuhan, Sabtu dan Minggu Tuhan. Engkau menaruhkan mereka hikmat dalam setiap pelayanan mereka ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan Yesus, Engkau juga berkati setiap jemaat-Mu, Engkau taruhkan hati yang haus dan rindu untuk mencari wajah-Mu, sehingga mereka boleh bersama-sama berkumpul dalam setiap ibadah-ibadah yang kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami serahkan setiap doa-doa kami dalam tangan-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berkatilah kami ya Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami baca. Kami percaya ada hal-hal yang penting yang Tuhan mau sampaikan kepada kami pagi ini. Jikalau ada banyak hal yang kami mau kerjakan, kami lupa
meminta petunjuk daripada Tuhan. Pagi ini Tuhan, biarkanlah setiap firman-Mu yang Kau meteraikan di hati kami, mengingatkan kami. Di dalam segala hal kami mengerti, kami boleh berbicara dengan Engkau, kami boleh bertanya kepada Engkau, kami meminta Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Turunlah Engkau berkat-Mu atas kami semua pagi ini Tuhan. Supaya apapun yang kami kerjakan, kami mampu memuliakan Tuhan dalam sikap kami, dalam perbuatan kami, dalam berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Oke, sampai ketemu hari Senin.